Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada potongan sebuah hadis yang bunyinya begini. Barang siapa yang nolongin orang lain, maka Allah akan nolongin kita di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita dengar hadis ini, harusnya jadi lebih semangat. Buat apa? Buat nolongin orang di mana saja, kapan saja. Karena kita yakin bahwa kita akan juga ditolong oleh Allah berdasarkan hadis ini. Kita bantu orang lain, Allah bakal bantu kita. Dan ternyata ini merupakan juga pesan dari orang-orang tua zaman dulu. Kata orang-orang tua dari zaman dulu, kalau di Jawa ya, sering-seringlah nolongin orang, meskipun kepada orang yang belum kita kenal. Karena suatu saat kamu akan butuh pertolongan, akan ada orang yang juga akan nolong kamu. Itu kata orang-orang dulu. Ternyata pesan orang tua kita dulu kan senada dengan hadis ini. Lengkapnya seperti ini. Ada hadis yang isinya seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan juga kesulitan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Itu hadis lengkapnya. Intinya begini. Pertama, hadis ini berlaku kepada siapa saja, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau besar, mau kecil, mau pejabat, mau petani, mau PNS, buruh, siapapun. Yang kedua, yang mau meringankan atau melapangkan kesulitan seorang muslim, artinya ada tindakan, ada perbuatan, dia berbuat membantu orang lain. Dan yang ketiga, Allah akan melapangkan urusannya bagi siapa yang mau berbuat tadi, membantu tadi, urusan di akhirat, urusan di dunia. Kita tahu sendiri urusan begitu banyaknya kita urusan di akhirat, begitu susahnya kita mencari bantuan nanti kita di akhirat. Maka orang itu, siapa yang melapangkan, dia akan mendapatkan bantuan nanti di akhirat. Gimana sempitnya orang-orang saat kiamat, itu orang akan merasakan, kecuali orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, orang yang mau meringankan atau memudahkan kepada orang yang sedang kesulitan, dia bantu, termasuk terutama dalam urusan hutang. Kita kan tahu sendiri kesulitan orang yang berhutang, apalagi hutang sama rentenir. Ampun. Semoga kita semua terhindar dari namanya hutang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian poin yang kelima, Allah akan ngebalas pada hamba-hambanya. Allah akan nolong kepada hamba-hambanya tadi dengan cara meringankan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Kan keren bagi orang yang mau meringankan, membantu kesulitan orang lain. Maka saudara-saudara, ibu bapak yang dirahmati Allah, syarat agar kita ditolong sama Allah adalah menolong orang lain, meringankan beban orang lain. Itu. Namun bukan berarti orang yang suka nolongin itu mesti yang mampu. Enggak harus orang mampu. Orang yang mau itu syaratnya, orang mau. Mampu belum tentu mau. Tapi kalau orang yang mau, insya Allah akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, nolongin orang yang membutuhkan pertolongan itu harus. Ada yang butuh bantuan di jalan, ayo kita tolongin. Ada yang belum bisa baca Quran, ayo kita ajarin. Kalau kita bisa, ajarin. Menolong itu
Bisa dengan ilmu, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, apapun. Makanya saya salut sama orang-orang yang dia semangat nolongin dengan berbagai macam cara bentuk. Ada yang nolongin para santri untuk menghafal Al-Quran. Sekarang ada gerakan memberikan, ngasih beras, ngasih Quran, ngebangunin pesantren, ngebangunin jalan, bantu masjid, luar biasa. Yang lainnya ada nolongin orang dengan cara membuka warung makan gratis, restoran gratis, kafe gratis, bayar seikhlasnya, luar biasa. Ada juga orang yang nolongin dengan cara bagi-bagi nasi setiap hari Jumat, ya kan? Sekarang kita lihat banyak di jalan-jalan. Ada yang nolongin orang dengan ngajarin ngaji, ngasih bekal akhirat lah, itu juga sama, itu menolong orang. Contohnya siapa? Para guru-guru ngaji, itu kan seperti itu. Ada juga yang nolongin orang yang sedang kena musibah. Sekarang banyak bencana, banjir, tanah longsor, segala macam. Kemudian banyak orang yang sanggup dia menggerakkan orang untuk ikut memberikan pertolongan dengan memberikan sumbangan, luar biasa. Ada yang menolong orang dengan jualan barang orang lain. Ada petani yang panen, dia beli dagangannya dengan harga yang tinggi, kan luar biasa. Semuanya termasuk dalam kita menolong orang. Allahu Akbar. Maka hal tersebut itu senada dengan ayat di dalam Al-Quran dalam surah Muhammad ayat 7, wahai orang-orang beriman, intan surullah yang surkum, jika kamu menolong agama Allah maka niscaya Allah akan menolongmu, wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, ini tercantum di dalam Al-Quran. Saat kita nolongin orang, maka itu juga bagian daripada kita minta tolong kepada Allah. Allah akan kasih pertolongan untuk kita. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, senantiasa menjaga hati kita, senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk terus berbuat, beramal soleh, menolong orang lain. Insya Allah Allah akan tetap juga menolong kita, memberikan pertolongan kepada kita, khususnya dalam waktu-waktu yang sedang kita butuhkan, insya Allah. Mari kita teruskan, kita menolong terus agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak bantuan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan sebanyak-banyaknya. Itu menjadi syarat utama mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.